Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar? Sahabat channel Lansia Sehat dimanapun berada? Semoga saat video ini diputar, sahabat semua sedang dalam keadaan yang paling baik, tenang hatinya, sehat badannya, dan semangat jiwanya. Amin ya rabbal alamin. Saya sangat senang karena hari ini kita bisa kembali berkumpul, belajar, dan saling menguatkan satu sama lain. Di usia yang tidak muda lagi, kita bukan hanya harus tetap semangat, tapi juga harus cerdas menjaga diri sendiri. Sebelum kita mulai pembahasan penting hari ini, saya ingin tanya dulu nih, balon ucapan sahabat semua nontonnya dari mana? Ya? Tulis di kolom komentar. Dari Jakarta, Surabaya, Makassar, atau mungkin dari luar negeri? Kami ingin tahu. Dan satu lagi, ini juga penting. Balon ucapan usianya sekarang berapa? Sahabat? 60 tahun? 70? Atau sudah 80 tahun lebih? Jangan malu tulis di komentar. Justru kami bangga, karena di usia emas ini, sahabat semua masih aktif belajar demi menjaga kesehatan. Oh iya, kalau boleh tahu, balon ucapan kondisi tubuhnya sekarang bagaimana? Masih sering pusing? Sering kesemutan? Atau sering capek bangun tidur? Kalau iya, tenang. Di video kali ini kita akan bahas faktor-faktor tersembunyi yang bisa menyebabkan itu semua, dan mungkin tak pernah sahabat duga sebelumnya. Sasaran topik kita hari ini sangat penting dan menyentuh langsung kehidupan sehari-hari, terutama bagi sahabat lansia yang ingin tidur nyenyak tanpa bahaya tersembunyi. Judulnya adalah, posisi tidur yang bisa sebabkan stroke dan harus dihindari. Iya, betul. Mungkin selama ini sahabat merasa, tidur ya tidur aja, ngapain dipikirin posisinya? Tapi ternyata, cara kita tidur bisa memengaruhi kesehatan otak, jantung, bahkan risiko terkena stroke mendadak saat malam hari. Bayangkan, tidur itu seharusnya istirahat. Tapi kalau posisinya salah, justru bisa membuat aliran darah ke otak terganggu. Dan pada lansia, gangguan aliran darah bisa berujung pada serangan stroke yang sangat serius. Tapi jangan khawatir dulu. Tenang, di video ini kita tidak akan menakut-nakuti, justru sebaliknya. Kita akan bongkar pelan-pelan posisi tidur mana saja yang perlu dihindari dan mana yang justru dianjurkan oleh dokter untuk sahabat lansia. Kita akan bahas dengan cara yang mudah dimengerti, tidak pakai istilah medis yang rumit, dan pastinya penuh kasih. Dan yang paling penting, sahabat semua tidak sendirian. Pengeras suara umum di channel Lansia Sehat ini, kita semua saling jaga, saling mengingatkan, dan saling mendukung agar masa tua kita tetap bermartabat, mandiri, dan tidak merepotkan orang lain. Sekarang, yuk siapkan posisi duduk yang nyaman, air minum hangat di samping, dan mungkin catatan kecil kalau sahabat ingin mencatat hal penting. Ya Allah, Tuhan yang Maha Menjaga, lindungilah setiap sahabat lansia sehat yang menonton video ini. Kuatkan tubuh mereka, jernihkan pikiran mereka, lancarkan peredaran darah mereka, dan jauhkan dari penyakit-penyakit berbahaya seperti stroke, jantung, dan sebagainya. Beri mereka umur panjang yang berkah, agar bisa terus menjadi sumber cinta bagi anak, cucu, dan lingkungan sekitarnya. Amin. Sahabat lansia sehat yang saya cintai, pernahkah sahabat bangun tidur dalam kondisi kepala terasa berat, leher tegang, atau bahkan seperti ada bagian tubuh yang kesemutan? Kadang disangka karena salah bantal, atau karena terlalu lelah. Tapi, tahukah sahabat, itu bisa jadi sinyal tubuh bahwa saat tidur, ada aliran darah yang tidak lancar. Dan pada usia lanjut, hal-hal kecil seperti ini bisa jadi awal dari gangguan serius seperti stroke. Kaca pembesar mengarah ke kiri, apa hubungannya tidur dan risiko stroke? Mungkin sahabat bertanya dalam hati. Loh, bukannya tidur itu waktu istirahat paling baik untuk tubuh kita? Kenapa justru bisa menyebabkan stroke? Pertanyaan yang sangat bagus. Tidur memang sangat penting. Tapi cara kita tidur, posisi tubuh saat berbaring, serta kondisi tubuh saat terlelap, semua itu bisa menentukan apakah tidur kita memberi manfaat atau malah membawa risiko. Untuk lansia, tubuh sudah mengalami banyak perubahan. Elastisitas pembuluh darah menurun. Tekanan darah lebih mudah naik turun. Detak jantung bisa melambat atau tidak teratur saat tidur. Dan sensitivitas otak terhadap gangguan sirkulasi makin tinggi. Jika posisi tidur menghambat aliran darah ke otak, walau hanya sedikit dan hanya beberapa jam, itu cukup membuat sel-sel otak kekurangan oksigen. Lalu, stroke bisa terjadi secara diam-diam. Stroke bisa terjadi saat tidur? Betul.
Stroke bukan hanya terjadi saat kita sedang berdiri, berjalan, atau makan. Banyak kasus stroke yang terjadi di malam hari, tanpa disadari. Penderita baru sadar pagi harinya, saat bangun dengan kondisi tangan tidak bisa digerakkan. Bicara flow, salah satu sisi wajah menurun, atau bahkan tidak bisa bangun sama sekali. Ini disebut dengan wake up stroke, stroke yang diketahui saat bangun tidur. Dan menurut beberapa penelitian medis, kasus ini cukup sering terjadi pada kelompok usia lansia. Salah satu faktor pemicunya, posisi tidur yang tidak tepat. Diagram batang fakta medis, tidur bisa menyebabkan sumbatan aliran darah. Mari kita lihat penjelasan medis sederhana. Ketika tidur, detak jantung melambat, otot rileks, dan tekanan darah cenderung turun. Tapi, jika kepala, leher, atau tubuh tertekan dalam posisi tertentu terlalu lama, maka pembuluh darah bisa tersumbat sebagian, terjepit oleh posisi leher, atau aliran darah menjadi terlalu lambat. Apalagi jika sahabat memiliki riwayat tekanan darah tinggi, kolesterol tinggi, gula darah tidak stabil, atau sudah pernah mengalami TIA, stroke ringan, maka risiko terjadinya penggumpalan darah saat tidur jauh lebih besar. Darah yang menggumpal dan terjebak di pembuluh arteri bisa bergerak ke otak saat posisi tubuh berubah, misalnya dari miring ke telentang, dan menyumbat aliran darah di otak. Pakupin contoh nyata, stroke setelah tidur. Ada banyak kisah nyata, sahabat. Seorang lansia perempuan usia 68 tahun, tidur dalam posisi tengkurap selama lebih dari 6 jam. Bangun tidur dengan wajah pucat, tubuh lemas, dan tangan kiri tidak bisa digerakkan. Setelah diperiksa di IGD, ternyata terkena stroke iskemik ringan. Atau seorang bapak 75 tahun, tidur dalam posisi miring ke satu sisi terlalu lama, dengan bantal yang tidak menopang leher dengan benar. Bangun tidur dalam kondisi sulit bicara, karena suplai oksigen ke bagian otak terganggu sepanjang malam. Ini bukan cerita menakut-nakuti, tapi ini adalah kenyataan medis yang bisa dicegah, kalau kita tahu ilmunya. Kenapa ini penting untuk lansia? Sahabat lansia sehat yang saya hormati, pada usia di atas 60 tahun, tubuh menjadi lebih sensitif terhadap sirkulasi darah. Bahkan perbedaan tekanan darah 10-20 poin saja bisa berdampak besar. Kalau aliran darah ke otak terganggu saat tidur, otak tidak bisa mengatur fungsi tubuh dengan sempurna. Karena itu, penting untuk memahami, posisi tidur bukan sekadar kenyamanan, tapi juga soal sirkulasi darah dan keselamatan otak. Kalau tidur salah posisi terus-menerus, perlahan-lahan jaringan otak bisa mengalami kerusakan tanpa kita sadari. Tanda peringatan 2 tanda-tanda tubuh tidak nyaman saat tidur. Sahabat pernah alami ini? Bangun tidur dengan tangan atau kaki kesemutan. Leher terasa kaku seperti terkunci. Tiba-tiba pusing saat bangun dari tempat tidur. Detak jantung terasa tidak teratur. Itu adalah sinyal bahwa tubuh kita tidak mendapatkan sirkulasi darah yang optimal saat tidur. Kondisi seperti itu tidak boleh dianggap biasa, apalagi kalau terjadi berulang. Balon ucapan. Lalu, posisi tidur mana yang harus dihindari? Nah, ini pertanyaan yang akan kita bahas di bab berikutnya secara detail. Karena ternyata, ada posisi tidur tertentu yang secara statistik dan medis lebih sering dikaitkan dengan kasus stroke, sleep apnea, dan jantung mendadak. Tapi, bukan berarti semua orang harus tidur dengan cara yang sama. Kita harus tahu mana posisi yang membahayakan dan mana posisi yang aman bagi usia lansia. Dan tentunya, kita juga akan membahas faktor-faktor pendukung lainnya seperti jenis bantal, kemiringan leher, bahkan posisi tangan saat tidur. Sahabat lansia sehat yang budiman. Di bab sebelumnya kita sudah bahas bagaimana tidur yang seharusnya menjadi waktu istirahat, bisa justru menjadi momen berbahaya bila posisi tubuh salah, terutama bagi lansia. Sekarang, kita akan memperdalam pemahaman tentang stroke, penyakit yang ditakuti banyak orang karena datangnya tiba-tiba dan efeknya bisa sangat menghancurkan. Dan yang mengejutkan, banyak kasus stroke terjadi saat orang sedang tertidur. Jadi mari kita pahami bersama, apa sebenarnya yang terjadi dalam tubuh, khususnya otak, saat stroke menyerang di waktu tidur? Apa itu stroke? Penjelasan sederhana. Stroke adalah kondisi darurat medis yang terjadi ketika aliran darah ke bagian otak terputus atau terganggu. Akibatnya, sel-sel otak tidak mendapatkan oksigen dan nutrisi, lalu mulai mati hanya dalam hitungan menit. Bayangkan otak kita seperti lampu. Darah adalah aliran listriknya. Kalau listriknya putus,
lampu akan padam. Kalau aliran darah ke otak terhambat, bagian otak tersebut bisa rusak secara permanen. Panah berlawanan arah jarum jam jenis stroke. Kenali dua tipe utama. Ada dua jenis utama stroke yang perlu diketahui. Stroke iskemik disebabkan oleh sumbatan pembuluh darah, biasanya karena gumpalan darah atau kolesterol. Ini adalah jenis stroke yang paling umum, sekitar 80% kasus. Stroke hemoragik disebabkan oleh pecahnya pembuluh darah di otak. Lebih jarang terjadi, tapi dampaknya bisa lebih parah. Kedua jenis stroke ini sama-sama bisa terjadi saat tidur, terutama pada usia lanjut dan jika ada faktor risiko seperti hipertensi, diabetes, atau kolesterol tinggi. Simbol tidur apa yang terjadi saat stroke terjadi waktu tidur? Saat kita tidur, tubuh masuk ke mode istirahat penuh. Detak jantung melambat, tekanan darah turun, dan pernapasan menjadi lebih pelan. Ini normal. Namun, bagi lansia atau orang dengan masalah pembuluh darah, penurunan tekanan darah dan kecepatan aliran darah bisa menyebabkan gumpalan kecil di pembuluh darah tidak terbawa dengan lancar. Jika gumpalan itu terjebak di pembuluh otak kecil atau menutup pembuluh darah besar yang memasok bagian penting otak, maka stroke pun terjadi. Masalahnya, karena terjadi saat tidur, kita tidak sadar apa yang sedang terjadi di dalam tubuh kita. Jam alarm wake up stroke. Saat bangun langsung terjadi gangguan. Sahabat mungkin pernah mendengar cerita seperti ini. Waktu tidur semalam biasa saja, tapi paginya bangun sudah tidak bisa bicara. Atau, tiba-tiba tangan kanan tidak bisa digerakkan pas bangun tidur. Inilah yang disebut sebagai wake up stroke, jenis stroke yang gejalanya baru diketahui setelah bangun tidur, meskipun serangannya mungkin sudah terjadi berjam-jam sebelumnya, saat kita sedang lelap. Tanda peringatan 2 kenapa stroke saat tidur lebih berbahaya? Ada beberapa alasan mengapa stroke saat tidur, wake up stroke, lebih berisiko dan sulit ditangani. Terlambat ditangani. Karena kita tidak sadar serangannya terjadi, kita tidak tahu kapan tepatnya stroke mulai. Padahal, penanganan stroke harus dilakukan dalam waktu maksimal 3-4-5 jam sejak awal gejala. Jika lewat, efeknya bisa lebih permanen. Gejala tidak disadari. Selama tidur, tidak ada yang melihat kita bicara peluh, jatuh mendadak, atau salah satu tubuh lumpuh. Akibatnya, banyak stroke ringan yang dilewatkan, padahal bisa menjadi tanda awal stroke besar. Efek lebih parah. Karena serangan stroke terus terjadi selama kita tidur tanpa intervensi medis, kerusakan otak bisa meluas lebih jauh daripada stroke yang langsung ditangani saat sadar. Apa yang terjadi di otak saat stroke menyerang? Mari kita lihat secara ringkas. Ketika stroke iskemik terjadi, karena sumbatan, bagian otak yang terdampak mulai kekurangan oksigen. Dalam beberapa menit, sel otak mulai stres dan rusak. Fungsi tubuh yang dikontrol bagian itu terganggu. Misalnya, jika bagian otak yang mengatur bicara terganggu, bicara menjadi cadel atau tidak bisa sama sekali. Jika bagian motorik tubuh terganggu, tangan atau kaki menjadi lumpuh. Dan jika stroke terjadi di bagian batang otak, yang mengatur napas dan kesadaran, bisa langsung menyebabkan koma atau bahkan kematian mendadak. Inilah mengapa stroke saat tidur sangat serius. Diagram dengan tren turun lansia lebih rentan mengalami stroke saat tidur. Kenapa usia lanjut sangat rentan? Elastisitas pembuluh darah menurun, darah mudah tersumbat. Kemampuan otak mengatur tekanan darah melemah. Gumpalan darah lebih mudah terbentuk karena kolesterol dan kepadatan darah tinggi. Gangguan tidur seperti sleep apnea bisa menurunkan kadar oksigen dalam darah selama berjam-jam. Gangguan detak jantung saat tidur, aritmia, bisa menyebabkan aliran darah tidak stabil. Semua ini adalah faktor-faktor yang sangat umum terjadi pada lansia. Balon ucapan tapi bukannya kalau stroke saat tidur itu takdir? Sahabat, memang benar, hidup, mati, dan sakit semua di tangan Tuhan. Tapi Tuhan juga memberi kita akal untuk menjaga kesehatan, dan memberi ilmu untuk mencegah yang bisa dicegah. Stroke saat tidur bukan takdir mutlak, tapi bisa dicegah dengan beberapa cara. Salah satunya adalah menghindari posisi tidur yang berisiko. Posisi tidur yang membahayakan aliran darah ke otak. Sahabat lansia sehat yang saya hormati. Sampai di sini, kita sudah tahu bahwa stroke bisa terjadi diam-diam saat kita tidur. Bukan karena kurang tidur, tapi karena posisi tidur tertentu yang bisa menghambat aliran darah ke otak. Maka dari itu, di bab ini, kita akan membahas langsung posisi tidur seperti apa yang bisa menjadi pencetus stroke diam-diam. Dan jangan khawatir,
Kita juga akan pelan-pelan bedah kenapa posisi tersebut berisiko, apa alasannya secara medis, dan apa alternatif yang lebih baik. Panah berlawanan arah jarum jam posisi tidur yang umum dilakukan. Sebelum masuk ke mana yang berbahaya, mari kita lihat dulu posisi tidur yang paling sering dilakukan oleh orang pada umumnya. Tidur telentang, tidur miring ke kiri, tidur miring ke kanan, tidur tengkurap. Keempat posisi ini secara umum dianggap normal. Tapi bagi orang lansia, yang tubuhnya lebih sensitif, sistem peredaran darahnya sudah tidak sekuat dulu, dan kadang punya riwayat tekanan darah atau kolesterol tinggi, maka tidak semua posisi ini aman. Tanda peringatan 21. Posisi tidur miring terlalu lama. Mari mulai dari posisi miring, karena ini adalah posisi yang paling banyak dilakukan, terutama oleh lansia. Sayangnya, tidur miring ke satu sisi terlalu lama bisa sangat berisiko. Kenapa? Saat kita tidur miring, satu sisi tubuh, mulai dari bahu, dada, perut, hingga kaki, mendapat tekanan dari berat tubuh kita sendiri. Bila kita tidur di sisi kiri misalnya, pembuluh darah di sisi kiri, termasuk arteri karotis yang naik otak, bisa sedikit tertekan. Ini membuat aliran darah dari jantung ke otak menjadi sedikit terhambat. Apalagi kalau leher ikut tertekuk karena bantal terlalu tinggi atau rendah. Dampaknya, aliran darah lambat, pasokan oksigen berkurang, sel-sel otak mengalami tekanan. Jika ini terjadi berjam-jam saat tidur, risiko stroke meningkat tajam. Dan lebih parah lagi, posisi ini juga menekan jantung, paru-paru, dan lambung, yang semuanya punya hubungan langsung dengan kestabilan tubuh saat tidur. Efek miring ke kiri dan miring ke kanan. Apa bedanya? Ini pertanyaan yang sering muncul. Lebih aman tidur miring ke kanan atau kiri? Secara umum, tidur miring ke kiri memberikan tekanan lebih besar pada jantung dan lambung. Ini bisa menekan organ-organ tersebut, apalagi bila perut penuh, sehingga tubuh harus bekerja lebih keras saat tidur. Tidur miring ke kanan memang sedikit lebih netral untuk organ dalam, namun tetap berisiko jika posisi leher salah, bahu terjepit, dan dilakukan dalam waktu lama tanpa berganti posisi. Jadi baik kiri maupun kanan, jika tubuh tidak ditopang dengan tepat, tetap bisa menyebabkan hambatan aliran darah ke otak. Tanda peringatan 22. Posisi tidur telentang. Terlihat aman, tapi sahabat mungkin berpikir, kalau begitu, tidur telentang saja, tidak menekan sisi tubuh manapun, kan? Benar, posisi telentang memang tidak menekan sisi tubuh secara langsung. Tapi, posisi ini punya risiko lain yang tidak kalah serius, khususnya bagi lansia. Simbol tanda seru tebal risiko utama tidur telentang. Lidah dan langit-langit lunak bisa jatuh ke belakang dan menyumbat saluran napas. Ini bisa memicu sleep apnea, henti napas sementara saat tidur. Akibatnya, kadar oksigen dalam darah menurun drastis, yang sangat berbahaya bagi otak. Otak yang kekurangan oksigen selama 6-8 jam setiap malam akan semakin lemah dan rentan terkena stroke. Ditambah lagi, pada usia lanjut, kekuatan otot pernapasan menurun, sehingga tubuh tidak bisa secara otomatis memperbaiki posisi untuk membuka saluran napas. Maka, tidur telentang harus dihindari oleh mereka yang punya riwayat henti napas saat tidur, mendengkur parah, atau pernah mengalami stroke ringan. Tanda peringatan 23. Posisi tidur tengkurap, bukan solusi. Ada juga yang bilang, tengkurap itu aman karena membuka saluran napas. Betul, tengkurap bisa memperbaiki napas pada beberapa kondisi, tapi posisi ini membuat leher terpelintir ke satu arah selama berjam-jam. Jika leher menekuk terlalu lama, pembuluh darah menuju otak bisa terganggu. Selain itu, dada dan perut tertekan berat tubuh, yang bisa membatasi pernapasan dalam. Lagi-lagi, sirkulasi darah terganggu, dan risiko stroke tetap ada, terutama kalau tengkurap dilakukan di kasur yang terlalu empuk, yang membuat dada terperangkap. Penjelasan medis. Kenapa tekanan tubuh bisa bahayakan otak? Ketika tubuh tertidur, sistem peredaran darah bekerja dengan tekanan rendah. Itu sebabnya kita merasa tenang dan rileks. Tapi ketika sebagian tubuh terjepit, misalnya oleh bantal yang terlalu tinggi, lengan yang tertindih kepala, leher yang bengkok ke belakang, maka pembuluh darah di bagian itu menyempit. Aliran darah pun terganggu. Jika pembuluh darah yang terganggu itu mengarah ke otak, maka oksigen tidak sampai dengan lancar. Sel otak stres, tekanan darah menjadi tidak stabil, dan jika ada gumpalan kecil, maka bisa menyumbat aliran darah total.
Inilah awal mula stroke diam-diam yang terjadi saat tidur. Kaca pembesar mengarah ke kiri, tanda-tanda Anda tidur dalam posisi berbahaya. Beberapa tanda yang bisa jadi petunjuk bahwa posisi tidur Anda tidak ideal. Bangun tidur dengan leher kaku atau sakit. Tangan atau kaki kesemutan atau tidak bisa langsung digerakkan. Sakit kepala di pagi hari. Bahu terasa berat atau seperti ditekan. Sering terbangun tengah malam dengan napas tersengal. Jika sahabat sering mengalami ini, maka besar kemungkinan posisi tidur Anda menekan pembuluh darah atau menyumbat saluran napas. Sahabat lansia sehat, mulai hari ini, mari kita berhenti menganggap tidur hanya soal kenyamanan. Tidur yang sehat adalah tidur yang tidak menekan pembuluh darah, tidak menyumbat napas, tidak membuat tubuh mati rasa saat bangun. Karena tidur bukan hanya istirahat, tapi juga proses pemulihan sel-sel tubuh dan otak. Kalau proses ini terganggu setiap malam, maka risiko stroke meningkat tanpa kita sadari. Di bab berikutnya, kita akan membahas secara lebih spesifik. Tidur miring ke kanan atau ke kiri, mana yang lebih berisiko bagi lansia? Kita akan bahas perbedaan tekanan organ dalam, efek pada jantung dan otak, dan posisi mana yang disarankan oleh para dokter. Bahaya tidur miring ke kanan atau ke kiri, mana yang lebih buruk? Sahabat lansia sehat yang saya cintai. Setelah kita pelajari berbagai posisi tidur di bab sebelumnya, kini saatnya kita fokus pada dua posisi tidur yang paling sering dilakukan oleh banyak orang, terutama lansia, yaitu tidur miring ke kanan dan tidur miring ke kiri. Pertanyaannya, mana yang lebih baik untuk lansia? Mana yang sebaiknya dihindari? Dan, apakah ada risikonya bagi jantung atau otak? Jawabannya, tidak sesederhana kanan atau kiri. Kita perlu memahami apa yang terjadi di dalam tubuh ketika kita tidur dalam posisi miring tersebut. Dan jangan khawatir, semua akan dijelaskan secara sederhana, tanpa istilah medis rumit, supaya sahabat bisa langsung paham dan praktekkan di rumah. Orang di atas tempat tidur, kenapa banyak orang tidur miring? Tidur miring sering dipilih karena memberikan rasa aman dan nyaman, terutama bagi lansia yang mengalami nyeri punggung, sulit tidur telentang karena mendengkur, ingin menghindari tekanan pada paru-paru saat sesak. Namun, perlu diingat, nyaman belum tentu aman. Apalagi bila tidur miring dilakukan berjam-jam tanpa berpindah posisi, dan tanpa dukungan bantal atau postur tubuh yang benar. Miring ke kanan atau miring ke kiri, apa bedanya? Mari kita mulai dari pemahaman paling dasar. Tubuh kita tidak simetris. Di dalam rongga dada dan perut, posisi organ-organ penting berbeda antara sisi kanan dan kiri. Contoh, jantung berada sedikit condong ke kiri, lambung juga di sisi kiri, hati dan kantong empedu di sisi kanan. Usus besar dan ginjal tidak sejajar simetris. Pembuluh darah besar, aorta dan vena cava, memiliki jalur berbeda antara sisi kanan dan kiri tubuh. Itulah sebabnya, tidur miring ke kanan dan ke kiri menghasilkan efek berbeda pada tubuh. Tanda peringatan 2 risiko tidur miring ke kiri. Tidur miring ke kiri terlihat alami, karena banyak orang merasa lebih nyaman. Tapi ternyata, ada beberapa risiko yang perlu sahabat lansia waspadai. 1. Menekan jantung. Karena jantung terletak di sisi kiri, tidur dengan posisi miring ke kiri menambahkan tekanan ekstra dari berat tubuh ke organ ini. Pada orang yang memiliki penyakit jantung, posisi ini bisa membuat jantung bekerja lebih keras. Efeknya, detak jantung tidak stabil saat malam, mudah terbangun dengan perasaan berdebar, meningkatkan risiko gangguan irama jantung, aritmia. 2. Mengganggu peredaran darah. Arah utama aliran darah dari jantung ke seluruh tubuh mengikuti pola tertentu. Jika tubuh miring ke kiri, pembuluh darah besar di sisi kanan tubuh, seperti vena cava inferior, bisa sedikit tertekan oleh berat tubuh. Ini menyebabkan aliran darah balik ke jantung menjadi lebih lambat, sehingga aliran darah ke otak tidak optimal. Bagi lansia yang sudah memiliki tekanan darah tidak stabil, hal ini bisa memperbesar risiko stroke saat tidur. 3. Lambung tertekan. Lambung berada di sisi kiri, dan tidur miring ke kiri bisa membuat asam lambung naik lebih mudah, terutama jika sahabat mengalami GERD atau MAC. Tanda peringatan 2 risiko tidur miring ke kanan. Sebagian orang menganggap miring ke kanan lebih baik, terutama karena ajaran agama atau kebiasaan sejak kecil. Tapi tetap ada hal-hal yang perlu diperhatikan. 1. Menekan hati dan ginjal kanan. Posisi tidur miring ke kanan bisa membuat organ hati dan ginjal kanan tertekan oleh berat tubuh, meskipun efeknya tidak sebesar tekanan jantung saat miring kiri.
2. Bahaya jika posisi leher tidak simetris. Seringkali, tidur miring ke kanan dilakukan dengan leher miring ke bawah tanpa penyangga. Ini bisa menyebabkan penekanan pada arteri karotis, pembuluh darah utama ke otak, di sisi kanan leher. Bila tekanan terjadi berjam-jam, risiko aliran darah ke otak berkurang sangat besar. 3. Jika terlalu lama di satu sisi. Sama seperti miring ke kiri, tidur dalam posisi ini terlalu lama tanpa berpindah posisi bisa membuat satu sisi tubuh kesemutan, pegal, bahkan kehilangan sensitivitas sementara. Pak yang direkomendasikan dokter? Beberapa dokter dan terapis tidur menyarankan tidur miring ke kanan sedikit lebih disarankan untuk lansia, karena tekanan ke jantung lebih kecil, lebih baik bagi sistem limfatik, mengurangi kemungkinan asam lambung naik. Namun, posisi ini harus dilakukan dengan dukungan postur yang tepat, seperti tanda centang putih tebal bantal di antara lutut. Tanda centang putih tebal leher disangga dengan bantal yang tidak terlalu tinggi. Tanda centang putih tebal bahu tidak langsung menopang seluruh berat tubuh. Tanda centang putih tebal gunakan bantal tambahan di punggung agar tidak terguling ke posisi telentang saat tidur. Tidur harus disertai variasi posisi. Tubuh kita tidak dirancang untuk diam di satu posisi selama 6-8 jam penuh. Maka dari itu, disarankan untuk mengubah posisi tidur secara berkala, atau menggunakan bantal penyangga tubuh agar tetap dalam posisi seimbang. Jangan terlalu kaku harus ke kanan atau ke kiri. Yang penting adalah tidak membuat tekanan berlebihan pada organ vital. Posisi miring yang salah bisa picu stroke diam-diam. Sekali lagi kami tekankan, jika tidur miring ke kanan dengan posisi leher tertekuk ke bawah, atau lengan berada di bawah kepala tanpa bantal penyangga, maka aliran darah ke otak kanan bisa terganggu. Sebaliknya, tidur miring ke kiri terlalu lama bisa menyebabkan tekanan pada jantung dan memperlambat aliran balik darah ke jantung dan otak. Dan bila kondisi ini dibiarkan malam demi malam, maka stroke bisa terjadi secara perlahan tanpa kita sadari. Sahabat lansia sehat, tidak ada posisi tidur yang benar-benar sempurna. Baik miring ke kanan maupun kiri, keduanya bisa membawa risiko jika dilakukan tanpa postur yang benar. Namun, untuk lansia, miring ke kanan dengan postur yang tepat cenderung lebih aman dibanding miring ke kiri. Yang terpenting adalah menjaga agar leher dan bahu tidak tertekan, menghindari posisi tertekuk, dan sesekali mengubah posisi tidur agar sirkulasi tetap lancar. Ingat, stroke bisa dimulai dari satu malam tidur yang salah, tapi juga bisa dicegah dengan satu malam tidur yang lebih sehat. Tidur telentang dan risiko sleep apnea pada lansia. Sahabat lansia sehat yang penuh semangat, kita telah membahas banyak posisi tidur, mulai dari miring ke kiri hingga miring ke kanan. Kini saatnya kita membahas satu posisi tidur yang terlihat paling aman, yaitu tidur telentang. Banyak yang bilang tidur telentang itu baik karena tidak menekan sisi tubuh manapun. Namun, apakah itu benar untuk semua orang? Dan lebih penting lagi, apakah benar-benar aman untuk lansia? Ternyata jawabannya tidak sesederhana itu. Justru bagi orang lanjut usia, tidur telentang bisa membuka risiko besar yang sering tidak disadari, sleep apnea, atau gangguan napas saat tidur. Dan bila kondisi ini dibiarkan, stroke dan gangguan jantung bisa muncul tanpa peringatan. Wajah tertidur apa itu sleep apnea? Sebelum membahas bahaya posisi telentang, kita perlu memahami dulu apa itu sleep apnea. Sleep apnea adalah kondisi di mana seseorang berhenti bernapas beberapa kali saat tidur, selama beberapa detik hingga 1 menit. Bayangkan, sahabat sedang tidur, tapi tubuh sahabat tidak mendapat oksigen selama 10, 20, bahkan 30 detik. Dan itu bisa terjadi berulang kali setiap malam tanpa disadari. Dalam dunia medis, kondisi ini sangat berbahaya. Dan yang paling sering menyebabkan sleep apnea adalah posisi tidur telentang. Orang di atas tempat tidur, mengapa tidur telentang bisa sebabkan sleep apnea? Saat kita tidur telentang, tubuh dalam posisi lurus. Tapi di dalam tenggorokan, ada bagian-bagian lunak yang ikut jatuh ke belakang karena efek gravitasi. Lidah, langit-langit lunak, otot di sekitar leher dan tenggorokan. Pada orang yang lebih muda, otot-otot ini masih kuat sehingga tidak jatuh sepenuhnya. Tapi pada lansia, kekuatan otot tenggorokan melemah, jaringan otot lebih kendur, dan akhirnya saluran napas bisa tertutup sebagian atau sepenuhnya. Akibatnya, tanda dilarang masuk udara tidak bisa masuk ke paru-paru. Simbol kemarahan otak kekurangan oksigen. Tombol ulang tubuh terbangun sesaat, tanpa sadar, untuk mengambil napas.
Dan ini bisa terjadi puluhan hingga ratusan kali semalam. Tanda peringatan 2 gejala sleep apnea yang harus diwaspadai. Banyak lansia tidak tahu mereka mengalami sleep apnea, karena mereka tidak sadar saat itu terjadi. Tapi tubuh memberi sinyal, seperti bangun tidur dalam kondisi capek, walau tidur lama. Sering terbangun tengah malam tanpa sebab. Sakit kepala di pagi hari. Mulut kering atau tenggorokan gatal saat bangun. Mendengkur keras dan terputus-putus. Detak jantung terasa cepat saat terbangun. Mengantuk berat di siang hari. Sahabat atau keluarga mungkin sering bilang, tidurnya mendengkur keras, tiba-tiba berhenti, terus tiba-tiba napas seperti tersedak. Itulah sleep apnea, dan jika itu terjadi secara terus-menerus setiap malam, maka risiko stroke dan serangan jantung akan meningkat drastis. Apa hubungan sleep apnea dan stroke? Sangat erat. Sleep apnea menyebabkan oksigen dalam darah menurun berkali-kali sepanjang malam. Dan kita tahu, otak sangat bergantung pada oksigen. Jika suplai oksigen terganggu, tekanan darah meningkat saat tidur. Jantung bekerja lebih keras dari seharusnya. Pembuluh darah otak mengalami stres dan kelelahan. Sel-sel otak bisa mulai rusak secara perlahan. Inilah jalur diam-diam menuju stroke. Menurut studi medis, orang dengan sleep apnea yang tidak ditangani punya risiko stroke 2 kali lipat lebih tinggi dibanding yang tidak. Patah hati lansia lebih rentan terkena sleep apnea. Kenapa? Karena seiring bertambahnya usia, otot tenggorokan dan lidah menjadi lebih lemah. Jaringan lemak di sekitar leher bertambah. Refleks tubuh saat kekurangan oksigen jadi lebih lambat. Ditambah jika sahabat memiliki berat badan berlebih, mengalami diabetes atau tekanan darah tinggi, mengonsumsi obat tidur atau obat penenang, merokok atau punya riwayat gangguan pernapasan, maka tidur telentang akan semakin meningkatkan risiko terjadinya sleep apnea. Diagram dengan tren turun dampak jangka panjang sleep apnea yang tidak diatasi. Jika sleep apnea terus terjadi setiap malam, maka kualitas tidur hancur, tubuh tidak benar-benar beristirahat, sistem imun melemah, mudah sakit, otak lelah dan stres, mudah lupa, sulit fokus, cepat marah. Jantung terbebani, mempercepat risiko gagal jantung. Stroke menjadi ancaman nyata. Itu sebabnya tidur telentang bukan posisi ideal untuk lansia, terutama bagi yang mengalami gejala-gejala tadi. Panah berlawanan arah jarum jam, tapi bukankah tidur telentang itu nyaman? Nyaman, iya. Tapi kenyamanan bukan jaminan keamanan. Sebagian orang tidur telentang karena sulit tidur miring karena nyeri sendi. Terbiasa sejak muda, merasa bebas dari tekanan di sisi tubuh. Namun, jika saat tidur telentang terjadi mendengkur parah, napas tersengal, atau mulut selalu terbuka, itu tanda bahwa posisi ini tidak cocok untuk tubuh Anda. Tanda centang putih tebal tips aman jika terpaksa tidur telentang. Jika sahabat tidak bisa tidur miring dan merasa harus tidur telentang, ada beberapa cara agar tetap aman. Gunakan bantal leher ergonomis. Jangan terlalu tinggi, cukup menopang lekukan leher. Hindari bantal keras atau datar total. Tinggikan bagian atas tubuh sedikit. Gunakan bantal tambahan di punggung agar tubuh tidak benar-benar mendatar. Ini membantu mencegah lidah jatuh ke belakang. Letakkan bantal di bawah lutut. Mengurangi tekanan di punggung dan pinggang. Membuat posisi tulang belakang lebih alami. Gunakan alat bantu anti mendengkur jika perlu. Konsultasikan dengan dokter bila mengalami gejala sleep apnea berat. Hindari makan berat atau minum kopi sebelum tidur. Bisa memicu refluks asam lambung yang memperburuk pernapasan. Balon ucapan bagaimana mengetahui saya mengalami sleep apnea? Beberapa langkah sederhana. Tanya pasangan tidur atau anggota keluarga. Apakah saya sering berhenti mendengkur atau napas saya terputus-putus? Coba rekam suara tidur Anda sendiri menggunakan ponsel. Jika ragu, konsultasikan ke dokter untuk pemeriksaan tidur, sleep study, terutama jika gejala-gejala yang disebutkan muncul sering. Pakupin kesimpulan bab 6. Sahabat lansia sehat. Tidur telentang memang terlihat netral, tapi tidak selalu aman, terutama bagi lansia dengan potensi gangguan napas saat tidur. Risiko terbesar dari posisi telentang adalah sleep apnea, yang bisa menyebabkan kerusakan otak, jantung, hingga stroke. Tidur dengan saluran napas tersumbat sama dengan menyiksa otak sepanjang malam tanpa kita sadari. Maka, bila memungkinkan, hindarilah posisi tidur telentang penuh, dan pilih posisi miring yang lebih stabil dan didukung postur yang tepat.
Sasaran bab selanjutnya, tidur tengkurap, aman atau berbahaya? Kita sudah bahas telentang, miring kanan, dan miring kiri. Lalu bagaimana dengan tengkurap? Banyak yang bilang tidur tengkurap bisa mencegah mendengkur dan apnea. Tapi apakah aman untuk lansia? Atau justru ada bahaya tersembunyi? Sahabat lansia sehat yang dirahmati Tuhan. Setelah membahas posisi tidur miring ke kiri, ke kanan, dan telentang, kini kita sampai di satu posisi tidur yang sering dianggap penyelamat bagi mereka yang mendengkur atau mengalami gangguan tidur, posisi tengkurap. Banyak orang percaya bahwa tidur tengkurap bisa membuka jalan napas, mencegah lidah jatuh ke belakang, dan membantu pernapasan menjadi lebih lega. Bahkan, dalam dunia medis, posisi tengkurap juga kadang digunakan pada pasien ICU dengan gangguan paru. Tapi tunggu dulu, apakah posisi tengkurap benar-benar aman untuk sahabat lansia? Apakah itu bisa jadi solusi terbaik? Atau justru menyimpan risiko tersembunyi yang lebih besar? Hari ini, kita akan bahas dengan tuntas dan menyeluruh, tanpa menakut-nakuti, tapi dengan pemahaman yang jujur dan masuk akal. Wajah berpikir apa yang terjadi saat tidur tengkurap? Posisi tidur tengkurap adalah ketika dada dan perut menyentuh kasur, wajah menghadap ke samping, dan punggung berada di atas. Dari luar, kelihatannya aman. Tenggorokan tidak tertekan. Lidah tidak menutup saluran napas. Dengkur berkurang. Namun di balik itu semua, banyak tekanan fisik terjadi di bagian tubuh yang tersembunyi. Mari kita kupas satu persatu. Tanda peringatan 21. Tekanan berat tubuh ke dada dan perut. Ketika seseorang tidur tengkurap, seluruh berat tubuh bagian atas menekan dada dan perut. Ini menciptakan tekanan pada paru-paru, kapasitas napas jadi terbatas. Tekanan pada diafragma, otot pernapasan tidak bisa bekerja optimal. Tekanan pada organ dalam seperti hati, pankreas, dan lambung. Hasilnya, meskipun saluran napas bagian atas terbuka, volume udara yang masuk tetap terbatas karena paru-paru tidak bisa mengembang sempurna. Jadi, tidur tengkurap bukan solusi permanen untuk pernapasan. Itu hanya menggeser masalah dari tenggorokan ke bagian dada dan perut. Tanda peringatan 22. Leher terpelintir berjam-jam. Ini yang paling sering diabaikan. Saat tengkurap, wajah kita harus menghadap ke samping, biasanya ke kiri atau ke kanan, agar bisa bernapas. Masalahnya, leher terputar dalam sudut tidak alami selama 6-8 jam, bahkan lebih. Akibatnya, otot leher tertarik terus-menerus. Pembuluh darah di sisi leher bisa tertekan. Aliran darah ke otak kanan atau kiri bisa terganggu. Apalagi pada lansia yang struktur lehernya sudah tidak sefleksibel dulu. Efek jangka pendek. Bangun tidur dengan leher kaku. Sakit kepala sebelah. Kesemutan di wajah atau rahang. Efek jangka panjang. Gangguan saraf leher. Risiko stroke karena sirkulasi darah terganggu selama tidur. Tidur tengkurap bagi orang lansia bisa menyebabkan tekanan tidak merata pada sistem saraf dan pembuluh darah otak. Tanda peringatan 23. Tekanan pada jantung saat tidur tengkurap. Meski jantung berada dalam rongga dada yang terlindung, namun ketika kita tidur tengkurap, posisi jantung berada di antara dua tekanan. Dari belakang, tekanan tulang belakang dan otot punggung. Dari depan, berat dada dan otot perut yang mendorong ke bawah. Studi medis menunjukkan bahwa tekanan dada yang berlebihan saat tidur bisa mengganggu irama jantung, terutama pada orang dengan kondisi pembesaran jantung, tekanan darah tinggi, gagal jantung ringan, atau gangguan ritme jantung, aritmia. Sahabat mungkin tidak merasakan apa-apa saat tidur, tapi bangun dalam kondisi lemas, berdebar, atau pusing bisa jadi tanda jantung bekerja keras semalaman. Tanda peringatan 24. Gangguan saraf dan tulang belakang. Posisi tengkurap juga tidak mendukung bentuk alami tulang belakang. Akibatnya, punggung bawah, pinggang, tertarik, leher terpelintir, bahu menekan ke kasur. Bagi lansia yang sudah punya riwayat saraf terjepit, nyeri tulang belakang bawah, low back pain, masalah saraf leher, cervical spondylosis, maka tidur tengkurap bisa memperburuk kondisi tersebut. Tidur seharusnya membuat tulang dan otot istirahat, bukan menahan beban. Posisi tengkurap justru memaksa tulang belakang menahan tekanan dari awal hingga akhir tidur. Tanda peringatan 25. Risiko pada sistem pencernaan. Tidur tengkurap memberi tekanan langsung ke lambung, pankreas, usus halus,
Kandung empedu. Bagi lansia yang punya masalah pencernaan, seperti GERD, asam lambung, radang lambung, batu empedu, sering kembung, maka posisi tengkurap bisa menghambat gerakan pencernaan dan menambah rasa tidak nyaman. Posisi tengkurap dan stroke, apa hubungannya? Mungkin sahabat bertanya, kalau tidur tengkurap tidak menutup saluran napas, kenapa tetap bisa berisiko stroke? Jawabannya ada pada sirkulasi darah dan posisi leher. Saat leher terpelintir ke kanan atau kiri, pembuluh darah yang membawa darah ke otak bisa terganggu. Ini bukan pendapat sembarangan. Beberapa jurnal neurologi menemukan bahwa posisi kepala menyamping lebih dari 40 derajat selama lebih dari 1 jam bisa menurunkan aliran darah ke sisi otak yang sejajar dengan leher tertekan. Efeknya mirip seperti mengikat selang air. Airnya tetap mengalir, tapi tidak lancar. Jika ini terjadi semalaman, oksigen ke otak bisa turun cukup drastis, dan bila ada gumpalan darah kecil yang terbentuk, maka risiko stroke meningkat. Diagram dengan tren turun siapa yang tidak boleh tidur tengkurap? Berikut daftar orang yang sangat disarankan menghindari posisi tengkurap saat tidur. Lansia usia 60 tahun ke atas, penderita jantung, tekanan darah tinggi, pengidap nyeri punggung dan leher, orang dengan gangguan pernapasan, pasien stroke ringan atau yang pernah mengalami TIA, stroke mini, penderita asam lambung dan gangguan empedu. Tanda centang putih tebal, apakah tidur tengkurap masih boleh dilakukan? Boleh, tapi hanya dalam durasi pendek dan dengan teknik penopang tubuh yang benar. Beberapa orang tidur tengkurap karena merasa sesak saat telentang, ingin menghindari dengkuran, terbiasa sejak kecil. Untuk kondisi seperti ini, berikut tips jika tetap ingin tidur tengkurap. Gunakan bantal tipis di bawah dada, bukan di kepala, agar leher tidak terlalu melengkung. Letakkan bantal kecil di bawah pergelangan kaki, untuk mencegah nyeri punggung bawah. Pastikan kasur tidak terlalu empuk, agar tubuh tidak tenggelam dan menekan dada berlebihan. Hindari tidur tengkurap lebih dari 1-2 jam tanpa berpindah posisi. Bangun perlahan dan jangan langsung duduk tegak. Beri waktu agar darah kembali mengalir stabil ke otak. Angin topan alternatif. Tidur setengah tengkurap 45 derajat. Beberapa terapis tidur menyarankan posisi semi-prone, yaitu tidur dalam posisi miring 45 derajat, hampir tengkurap, tapi dengan bantal penopang di bagian depan dan belakang tubuh. Posisi ini menjaga saluran napas tetap terbuka, menghindari tekanan langsung ke dada dan leher, menjaga postur tulang tetap netral, mengurangi risiko gangguan pencernaan. Ini bisa menjadi kompromi terbaik bagi sahabat yang tidak bisa tidur miring penuh, tapi juga tidak cocok tidur telentang atau tengkurap penuh. Sahabat lansia sehat yang penuh semangat, kita sudah sampai di bagian paling penting dari seri pembahasan posisi tidur ini, yaitu solusi. Setelah membedah satu persatu posisi tidur beserta risiko tersembunyinya, kini saatnya kita rumuskan. Bagaimana posisi tidur terbaik dan paling aman untuk sahabat lansia? Apa yang direkomendasikan oleh para ahli medis? Dan bagaimana caranya agar posisi tidur kita benar-benar membantu tubuh pulih, bukan malah membahayakan? Mari kita bahas dengan sistematis, jujur, dan tentunya tetap mudah dipahami. Tanda centang putih tebal tujuan utama tidur yang aman untuk lansia. Sebelum menentukan posisi tidur terbaik, kita harus pahami dulu tujuan tidur yang aman, terutama bagi sahabat lansia. Menjaga aliran darah ke otak tetap lancar, menghindari tekanan pada jantung dan pembuluh besar, mencegah hambatan pernapasan seperti sleep apnea, menjaga postur tulang belakang tetap netral dan nyaman, meminimalkan risiko stroke dan jantung mendadak saat tidur. Dengan memahami kelima hal ini, kita bisa menyesuaikan posisi tidur sesuai kondisi tubuh dan usia. Orang di atas tempat tidur posisi tidur yang direkomendasikan untuk lansia. Setelah melihat sisi positif dan negatif dari masing-masing posisi, para ahli sepakat bahwa tidur miring ke kanan, dengan dukungan posisi yang tepat, adalah posisi tidur paling aman untuk lansia. Kenapa miring ke kanan? Tidak menekan jantung, yang berada di sisi kiri. Lebih baik untuk sirkulasi darah balik ke jantung. Mengurangi risiko asam lambung naik dibanding miring ke kiri. Membantu proses pencernaan dan sistem limfatik tubuh. Tapi, bukan berarti asal miring ke kanan sudah pasti aman. Harus diperhatikan juga cara tubuh bertumpu dan posisi bantal. Mari kita bahas lebih dalam. Panduan praktis, posisi tidur miring yang aman.
Agar tidur miring ke kanan benar-benar aman dan nyaman, ikuti pedoman berikut. 1. Leher netral. Tidak menunduk, tidak menengadah. Gunakan bantal dengan tinggi sedang, tidak terlalu tebal atau tipis. Pastikan leher sejajar dengan tulang belakang. Hindari bantal keras yang membuat leher mengangkat ke atas. Jika perlu, gunakan bantal leher berbentuk memanjang. 2. Bahu tidak menanggung beban penuh. Jangan biarkan seluruh berat tubuh bertumpu pada bahu kanan. Gunakan bantal kecil atau selimut dilipat di bawah lengan kanan. Ini membuat bahu sedikit terangkat dan mencegah tekanan berlebihan. 3. Gunakan bantal di antara lutut. Letakkan bantal di antara kedua lutut. Fungsi: menjaga tulang pinggul tetap lurus dan mengurangi tekanan pada punggung bawah. 4. Punggung disanggah bantal. Taruh bantal memanjang di belakang punggung, agar tubuh tidak terguling ke posisi telentang tanpa sadar saat tidur. 5. Lengan kiri, yang di atas, jangan diangkat ke atas kepala, menyebabkan saraf lengan tertarik, bangun dengan kesemutan. Biarkan lengan kiri rileks di depan dada atau di samping bantal. Posisi ini bukan hanya membuat tidur lebih tenang, tapi juga menjaga otak dan jantung tetap stabil sepanjang malam. Sahabat lansia sehat yang penuh cinta untuk hidup berkualitas. Kita sudah membahas banyak hal, dari bahaya posisi tidur tertentu, risiko sleep apnea, hingga posisi tidur paling aman untuk lansia. Kini, kita sampai pada bagian yang sangat penting untuk mendukung semuanya, yaitu bagaimana cara menciptakan lingkungan tidur dan kebiasaan malam hari yang bisa membuat tidur kita lebih sehat, lebih nyenyak, dan lebih aman dari risiko stroke. Karena tidur yang baik tidak hanya bergantung pada posisi tubuh, tetapi juga jenis bantal yang digunakan, permukaan kasur yang menopang tubuh, suasana kamar, rutinitas menjelang tidur, dan tentu saja, pola pikir serta ketenangan hati. Mari kita bahas satu persatu secara lengkap namun mudah dipahami. Tempat tidur 21. Pentingnya memilih bantal yang tepat untuk lansia. Bantal bukan hanya tempat menyandarkan kepala, tapi juga penopang utama leher dan tulang belakang bagian atas. Salah memilih bantal bisa menyebabkan leher tertekuk, aliran darah ke otak terganggu. Kepala terlalu tinggi, memicu apnea atau sakit leher. Kepala terlalu rendah, meningkatkan tekanan pada bahu dan rahang. Tanda centang putih tebal. Tips memilih bantal yang baik. Tinggi sedang. Kepala tidak menjulang ke atas dan tidak tenggelam ke bawah. Bahan memori foam. Mengikuti bentuk kepala dan leher secara alami. Tidak terlalu keras atau lembek. Ukuran standar, sekitar 60x 40 cm. Gunakan bantal tambahan di antara lutut dan di belakang punggung untuk posisi miring. Gantilah bantal setiap 12-18 bulan, karena kualitas dan daya topangnya akan menurun seiring waktu. Tempat tidur 22. Memilih kasur yang tepat untuk lansia. Kasur adalah fondasi tidur. Jika salah pilih, meski posisi tubuh sudah benar, tidur tetap tidak nyaman. Kasur yang terlalu empuk akan membuat tulang punggung tenggelam. Posisi tidur tidak stabil. Tekanan ke pinggang dan punggung bawah meningkat. Sementara kasur yang terlalu keras bisa menekan bahu dan pinggul, menyebabkan kesemutan saat bangun, menyulitkan tubuh lansia bergerak. Tanda centang putih tebal. Panduan memilih kasur. Tingkat kekerasan sedang, medium firm. Jenis busa padat atau kasur ortopedi. Tinggi kasur cukup agar mudah bangkit dari tempat tidur. Permukaan kasur rata dan tidak bergelombang. Jika perlu, gunakan topper busa tambahan untuk meningkatkan kenyamanan tanpa harus mengganti kasur utama. Kasur yang baik dapat mengurangi tekanan pada tulang dan memperlancar sirkulasi darah saat tidur. Bulan sabit 3. Suasana kamar tidur yang menenangkan. Banyak orang tidak sadar bahwa lingkungan kamar tidur sangat memengaruhi kualitas tidur. Sahabat lansia sangat butuh suasana yang tenang dan mendukung relaksasi. Berikut yang perlu diperhatikan. Termometer 2 suhu ruangan. Idealnya, 26-28 C, tidak terlalu dingin atau panas. Jika menggunakan AC, atur timer agar mati setelah 2-3 jam. Gunakan selimut tipis bila diperlukan. Bohlam listrik pencahayaan. Gunakan lampu tidur berwarna hangat, kuning lembut. Hindari cahaya biru dari televisi atau HP. Matikan lampu terang saat akan tidur. Speaker non-aktif suara. Kamar tidur harus bebas dari suara keras. Jika perlu,
Gunakan white noise atau suara alam seperti gemericik air untuk relaksasi. Wajah meniup angin 2 sirkulasi udara. Pastikan kamar tidak pengap. Buka jendela di pagi hari agar udara segar masuk. Kamar yang tenang, sejuk, dan tidak bising adalah tempat terbaik untuk tidur yang berkualitas. Herba 4. Rutinitas malam hari yang mendukung tidur sehat. Tubuh manusia, terutama lansia, sangat merespons ritual atau kebiasaan yang diulang. Jadi, jika setiap malam sahabat melakukan kegiatan yang sama sebelum tidur, tubuh akan menganggap itu sebagai kode bahwa saatnya beristirahat. Tanda centang putih tebal rutinitas ideal sebelum tidur. Berhenti makan berat 2 jam sebelum tidur. Hindari makanan pedas, berminyak, atau mengandung gas. Jika lapar, konsumsi buah pisang, susu hangat, atau air madu. Matikan perangkat elektronik minimal 30 menit sebelum tidur. Cahaya dari HP dan TV bisa menghambat hormon tidur, melatonin. Minum air hangat, tapi secukupnya. Hindari minum banyak agar tidak bolak-balik ke kamar mandi. Cuci kaki atau rendam sebentar dalam air hangat. Membantu melancarkan sirkulasi darah dan merilekskan saraf. Duduk santai di tempat tidur dan tarik napas dalam selama 1-2 menit. Latihan pernapasan bisa membantu tubuh lebih cepat tertidur. Berdoa atau berzikir ringan sebelum tidur. Memberi ketenangan batin dan mengurangi kecemasan malam. Tanda dilarang masuk hindari hal-hal ini sebelum tidur. Agar kualitas tidur sahabat tidak terganggu, hindari kebiasaan berikut. Tidur langsung setelah makan kenyang. Minum kopi, teh pekat, atau minuman bersoda di malam hari. Membaca berita atau menonton tayangan yang memicu emosi. Menyimpan HP tepat di samping bantal. Tidur dalam keadaan lampu terang benderang. Bonus, latihan relaksasi ringan untuk lansia. Jika sahabat merasa tegang atau susah tidur, cobalah latihan ini. Relaksasi otot progresif. Berbaring dalam posisi tidur. Tegangkan otot kaki selama 5 detik, lalu lepaskan. Ulangi dengan otot tangan, perut, bahu, dan wajah. Rasakan sensasi rileks setelahnya. Tarik napas perlahan dan hembuskan pelan. Latihan ini membantu mengalihkan pikiran dari kecemasan dan membuat tubuh masuk ke mode istirahat. Kalender buat jadwal tidur yang teratur. Tubuh lansia membutuhkan ritme biologis yang konsisten. Artinya, tidur dan bangun di jam yang sama setiap hari. Contoh, tidur jam 21, bangun jam 5. Kalau jam tidur bergeser-geser setiap hari, tubuh akan bingung dan sulit masuk ke fase tidur dalam.